Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Aisyah Ihwanita dan teman saya Salma Nabila Putri akan menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan tentang kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen. Menurut Agus Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Menurut Bambang Rianto, kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam dalam perusahaan. Menurut Imade Sudana, kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2. Kebutuhan dana untuk membayar hutang. Perusahaan membiayai hutang pada saat jatuh tempo atau menggantikan dengan jenis surat berharga yang lain. Jika keputusan yang membayar hutang tersebut, maka biasanya perlu untuk menahan laba. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Pembatasan digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar hutangnya. Yang kelima, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Yang keenam, stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka makin besar kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedelapan, keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang dapat bertindak dengan tepat. Yang kesembilan, pembatasan hukum. Pembatasan menurut undang-undang dapat menghalangi perusahaan dalam membayar dividen. Yang terakhir, pengawasan terhadap perusahaan. Mempercayakan pada pembelanjaan intern dalam usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, berarti mengurangi dividen payout ratio-nya. Yang selanjutnya, yakni teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Lindner 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Yang terakhir, residual dividend policy. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan berupa sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil atau stable dividend per share policy.
yakni jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Salah satu alasan mengapa suatu perusahaan itu menjalankan kebijakan dividen yang stabil adalah untuk memelihara kesan para investor terhadap perusahaan tersebut. Sebab apabila suatu perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang stabil, berarti perusahaan tersebut yakin bahwa pendapatan bersihnya juga stabil dari tahun ke tahun, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Jumlah rupiah minimal dividen per share saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga, kebijakan Dividend Payout Ratio atau DPR yang tetap, Constant Dividend Payout Ratio Policy. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung pada besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Jenis-jenis dividen. Dividen cash. Dividen cash or cash dividend merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas atau tunai yang biasanya dibayarkan melalui transfer ke masing-masing rekening pemegang saham. Dividen per lembar saham, yakni jumlah dividen yang akan dibagikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham atau stok dividen adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham bukan berupa kas, melainkan dalam bentuk lembar saham. Dividen saham merupakan alternatif dari dividen kas. Dividen saham per lembar saham, yakni jumlah lembar dividen saham yang akan dibagikan, dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Yang ketiga, dividen properti. Dividen properti or property dividend adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk properti atau aset non-kas, misalnya dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Prosedur pembagian dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman atau declaration date, yaitu pembagian dividen kepada para pemegang saham diawali dengan pengumuman oleh manajemen pada tanggal tertentu. Pengumuman pembagian dividen ini biasanya dilakukan melalui massa media, terutama media cetak dan media elektronik atau internet. Isi dari pengumuman umumnya mencakup informasi tentang besarnya dividen per lembar saham, tanggal pencatatan para pemegang saham yang berhak atas dividen, tanggal berlakunya ex-dividen dan cum-dividen, tanggal pembayaran dan cara pembayaran. Yang kedua yaitu tanggal pencatatan atau record date. Menyusun pengumuman yang telah dilakukan, perusahaan melakukan pencatatan terhadap para pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen periode berjalan pada tanggal yang telah ditetapkan atau disebut tanggal pencatatan. Dalam hal ini, memang tidak semua pemegang saham berhak atas dividen periode berjalan. Hal ini dibatasi oleh masa dengan cum-dividen dan ex-dividen. Yang ketiga yaitu tanggal pembayaran atau payment date. Setelah dilakukan pencatatan terhadap seluruh pemegang saham sebagai calon penerima dividen, selanjutnya pada tanggal yang telah ditetapkan dilakukan pembayaran dividen kas kepada mereka yang tercatat. Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer rekening pemegang saham yang berhak setelah dipotong pajak atas dividen. Yang selanjutnya yaitu jenis ukuran dividen. Yang pertama, dividen per share atau dividen per lembar saham adalah ukuran besar kecilnya nilai dividen yang ditentukan untuk per lembar saham. Yang kedua, dividen payout ratio atau rasio pembagian dividen merupakan ukuran besar kecilnya dividen yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau rasio antara jumlah atau bagian keuntungan yang disediakan untuk dividen dengan jumlah seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu dan dinyatakan dalam presentasi dengan rumus yaitu dividen payout ratio sama dengan jumlah dividen dibagi jumlah keuntungan dikali 100%. Yang ketiga yaitu dividen yield
atau tingkat pendapatan dividen merupakan ukuran tentang besar kecilnya dividen yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara dividen per lembar saham dengan harga pasar yang berlaku atas saham yang bersangkutan dan dinyatakan dalam presentasi dengan rumus dividen yield sama dengan dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai aset pemegang saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan atau laba ditahan. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal, yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang. Menurut Hairudin et al. 2020. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan dividen, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Aspek-aspek dalam kebijakan dividen. Yang pertama, dividen saham. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang kedua, pemegang stok. Pemecahan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang ketiga, pembelian kembali saham. Sebagai alternatif pemberian dividen berupa uang tunai, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan atau repurchasing stock. Saham yang dibeli kembali itu akan dibukukan menjadi perkiraan treasury stock. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.